teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 10 TJKT 1. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari command line tips and trick. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana tips dan trik untuk melakukan perintah teman-teman. Oke, dan pada bab 10 ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari nih teman-teman. Yang pertama yaitu menggabungkan beberapa komen. Yang kedua tab completion. Yang ketiga history. Dan yang terakhir keempat comment shortcut. Oke, kita akan langsung saja ke poin yang pertama yaitu menggabungkan beberapa komen. Yaitu tab completion. Jika teman-teman bertanya apa sih tab completion itu? Jadi, tab completion itu adalah salah satu cara agar kita tidak menuliskan full comment, teman-teman. Jadi, kita cukup menuliskan beberapa kata atau kita cukup menuliskan 3 huruf di awalnya saja, teman-teman. Kemudian, setelah itu kita bisa klik tab. Nah, nanti otomatis itu akan full sendiri, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke caranya. Kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat banyak direktori ya, teman-teman. Semisal di sini saya akan masuk ke dokumen. Nah, karena kita menggunakan tab completion, kita bisa menggunakan perintah seperti ini, teman-teman. cd, kemudian dot. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita bisa langsung saja tab. Nah, bisa dilihat, teman-teman, ini akan langsung otomatis full sendiri ya, teman-teman. Semisal lagi saya pengen masuk ke download. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah cd. Kemudian tab. Nah, ini akan otomatis full sendiri ya, teman-teman. Jadi, seperti itu untuk cara tab completion. Oke, kita langsung saja lanjut ke poin yang ketiga yaitu history. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuka terminal dan disinilah saya akan membahas mengenai history. Di sini kita bisa langsung saja ketikkan comment history. Kemudian enter. Nah, maka dengan perintah history tadi itu kita bisa melihat history atau perintah-perintah yang sudah kita gunakan sebelumnya. Dan di history ini kita juga bisa menjalankan dengan perintah seperti ini, teman-teman. Tanda seru, dan misal di sini saya akan menjalankan perintah ls_dir_a. Dan ls_dir_a ini berada pada nomor 46. Jadi di sini kita cukup mengetikkan tanda seru dan kemudian nomornya. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Nah, maka itu akan langsung menjalankan perintah ls_dir_a, teman-teman. Dan selain tanda seru 1 seperti tadi, kita juga bisa menggunakan perintah tanda seru 2. Seperti ini, teman-teman. Nah, tanda seru 2 ini untuk menjalankan kembali perintah yang kita gunakan sebelumnya. Jadi, kan sebelumnya saya menjalankan perintah ls_dir_a. Ini, teman-teman. Dan dengan tanda seru 2 ini, maka akan menjalankan perintah yang terbaru atau sebelumnya. Oke, kita bisa enter saja, teman-teman. Nah, maka itu akan menjalankan perintah ls_dir_a, teman-teman. Karena pada sebelumnya saya menjalankan perintah ls_dir_a. Jadi ketika di tanda seru 2 ini, itu juga akan menjalankan perintah ls_dir_a. Oke, teman-teman, selain tanda seru 1 dan tanda seru 2, kita juga bisa menggunakan perintah seperti ini, teman-teman. Tanda seru, dan kemudian C. Seperti ini, teman-teman. Nah, jika teman-teman bertanya, apa sih maksud dari perintah tersebut? Jadi maksud dari perintah tanda seru C ini itu adalah untuk menjalankan perintah dengan awalan huruf C yang terbaru pada history, teman-teman. Misal di sini kita lihat perintah-perintah pada history, teman-teman, yang awalan
depannya itu C dan yang paling terbaru kita gunakan. Nah, di sini awalan huruf C dan yang paling terbaru saya gunakan yaitu clear, teman-teman. Jadi, misal kita tanda seru C, maka itu akan otomatis meng-clear atau menjalankan perintah dengan awalan huruf C yang terbaru pada history, yaitu yang clear ini ya, teman-teman. Oke, kita bisa enter saja, teman-teman. Nah, maka itu akan langsung otomatis meng-clear ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke poin yang terakhir, yaitu comment shortcut. Oke, pada pembahasan mengenai comment shortcut ini, pertama-tama kita akan mempelajari CTRL plus A, CTRL plus E, CTRL plus W, dan CTRL plus L. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu CTRL plus A. Jadi CTRL A ini adalah comment shortcut untuk kembali ke awal perintah. Nah, maksudnya tuh gimana sih teman-teman? Oke, kita masuk ke Debian servernya dulu teman-teman. Nah, oke. Misal di sini saya tuh akan masuk ke dokumen. Jadi perintahnya itu kan cd dokumen seperti ini teman-teman. Nah, tapi saya kelupaan, sebenarnya saya mau masuk ke desktop. Nah, saya itu malah nulisnya itu dokumen teman-teman. Nah, itu kita bisa dengan menggunakan perintah CTRL plus A untuk kembali ke awal. Kita bisa langsung saja CTRL plus A teman-teman. Nah, maka itu akan kembali ke awal perintah ya teman-teman. Begitu juga dengan CTRL plus E teman-teman. Kalau CTRL A itu kembali ke awal perintah, sedangkan CTRL E itu kalau kita pengen kembali ke akhir perintah. Kita bisa langsung saja CTRL plus E. Nah, maka itu berada di akhir atau belakang perintah teman-teman. Oke, kita lanjut ke CTRL-W, yaitu menghapus satu kata pada perintah. Misal di sini saya pengen masuk ke download, tapi saya kelupaan lagi nih teman-teman, nulisnya tuh malah dokumen. Nah, itu kita bisa menggunakan CTRL-W. Kita bisa langsung saja CTRL-W. Nah, maka dokumennya itu akan hilang atau terhapus. Nah, kita bisa mengetikkannya lagi, misal kita pengen masuk ke download atau yang lain. Dan itu juga sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Jadi, ini tuh untuk mempermudah kita, teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu CTRL plus L, teman-teman. Jadi, CTRL plus L ini itu sama saja dengan menjalankan perintah clear, teman-teman. Jadi CTRL plus L ini fungsinya untuk menghapus tampilan semuanya. Oke, kita bisa langsung saja CTRL plus L teman-teman. Nah, maka itu akan meng-clear semuanya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.